Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini saya mengambil tema tentang ilmu rasa dan cipta. Banyak pelajaran yang mengajarkan tentang ilmu rasa. Karena kekuatan dari rasa itu sendiri luar biasa. Tubuh manusia diselimuti oleh indera perasa, yaitu kulit kita. Energi dari kekuatan rasa itu sendiri memang sangat luar biasa. Bahkan kita menginginkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, entah itu niat, tujuan, cita-cita. Pertama yang kita gunakan melalui rasa kita. Tetapi kita tidak bisa hanya bermain di rasa tersebut. Kita harus paham, di setiap kita mempunyai keinginan, di setiap kita memiliki niat, harus ada yang namanya penciptaan. Penciptaan inilah yang mewujudkan apa yang jenengan rasakan. Makanya ada pelajaran olah rasa, olah cipta. Ngolah rasa, olah pikir. Nah, cipta ini berada dalam pikiran. Nah, rasa ini sebenarnya juga buah dari pemikiran. Itu yang harus kita pahami. Jadi buat panjenengan yang mendalami ilmu rasa, olah rasa, sampean jangan lupa harus kembali ke kunci olah rasa itu sendiri adalah cipta, pemikiran. Dirasakan, difikirkan. Karena apabila sudah dirasakan dan difikirkan, di situ akan menimbulkan pergerakan. Dari gerak itulah kita bisa mewujudkan. Nah, itu harus dipahami. Nah, dalam ilmu rasa sendiri, sering kita dengarkan. Rasa dalam pembelajaran ada 4. Mutmainah, alwamah, amarah, supiyah. Ini dalam konsep yang sering kita dengar. Mutmainah itu ada di pemikiran jenengan. Amarah itu ada di jantung panjenengan atau hati. Supiyah itu ada di paru-paru jenengan. Alwamah itu ada di perut panjenengan. Nah, di antara pikiran, hati, paru-paru, dan perut bersinkron atau bersinergi, maka kehidupan panjenengan juga akan enak. Jadi makanya ada pernapasan perut, pernapasan dada. Pernapasan perut dan dada ini untuk memperkuat itu. Alwamah itu tujuan, kegayuhan, niat. Jenengan dalam hidup jenengan itu yang banyak itu tentang kebutuhan hidup.
Amarah dan supiah itu rasa, hawa nafsu, keinginan yang berlebihan, sebagai pendorong. Jadi ada niat, ada tekad. Nah, sebenarnya kuncinya itu ada di bawah perut, di situ ada kepercayaan diri, keyakinan diri, dan sumbernya ada di mutmainah, pemikiran. Itu ilmu rasa. Jadi pelajaran dasar kenapa pertama pasti olah rasa. Ya agar kita bisa menghandle rasa kita ini. Kita bisa menghandle rasa kita ini. Sehingga apa? Dalam hidup kita, kita itu tidak hanya mengikuti rasa dan perasaan kita saja. Rumangsa ya ngrumangsani. Apabila merasa, ya bisa merasakan. Itu pentingnya olah rasa untuk itu. Sampean akan mendapatkan banyak keajaiban apabila bisa menghandle rasa jenengan dan bisa menggunakan penciptaan jenengan. Ini bersinergi. Ini harus selaras antara rasa, cipta ini harus selaras. Antara rasa dan cipta ini harus selaras. Tidak bisa rasa saja. Tidak bisa cipta saja. Atau cipta saja, harus selaras. Nah, pendorong dari ini adalah ilmu pernapasan. Ilmu pernapasan itu mendorong energinya. Kalau kita membahas tentang ilmu rasa dan cipta, atau kita mengkaji diri kita, kalau di dalam spiritual sekarang, pasti masuknya nanti ke cakra. Cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita. 7 cakra dalam tubuh kita. Nah, kebanyakan orang fokusnya di sini. Karena apa? Merasa cakranya belum aktif atau belum terbuka. Sehingga banyak mengikuti pembelajaran-pembelajaran ataupun belajar untuk mengaktifkan cakra tersebut. Nah, kunci dari cakra itu sendiri, 7 cakra, cakra 1 sampai 5, itu kuncinya di cakra 5. Lah 5 cakra ini kuncinya ada di cakra 6. Makanya tetap kembali ke pemikiran lagi. Cakra 6 bisa dibilang mata batin, bisa dibilang mata ketiga. Nah, kalau orang sudah bisa menggunakan mata batin dan mata ketiganya, berarti kesadaran dirinya juga sempurna. Karena apa? Di saat mata melihat, di saat telinga mendengar, di saat mulut berbicara, di saat hati merasa, di saat mempunyai tujuan hidup, dia tidak langsung menentukan berdasarkan rasanya, tetapi dia kembali ke pola pikirnya. Orang-orang yang mata ketiganya aktif, itu adalah orang-orang yang di dalam hidupnya mengedepankan pola pikirnya. Yang dia pakai pasti ilmu kasunyatan, sesuai dengan kenyataannya. Dan itu jarang sekarang.
Karena spiritual sekarang ini, di saat orang bahas mata ketiga dan mata batin, pasti larinya ke ranah tidak ada atau ranah goib. Itu yang sering terjadi. Dan orang-orang yang membahas ranah goib itu, sampean lihat saja. Spiritual-spiritual yang membahas, yang hanya dibelenggu oleh dunia pergoiban. Ya tidak ada perkembangan dalam spiritualnya. Ya cuma itu aja yang dibahas. Yang dibahas cuma itu aja. Dunianya ya dunia goib aja. Sehingga tidak sadar kalau dia itu hidup di alam nyata. Wong kita ini hidup di alam nyata aja belum sempurna, belum bisa memaksimalkan hidup kita, belum bisa memakmurkan hidup kita, kok sudah membahas dunia lain. Ya itu sama saja lupa diri, gitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir. Salam hormat saya, salam rahayu buat semuanya. Sehat, sukses, lancar rezekinya, makmur hidupnya, dibantu like-nya, dibantu share-nya, agar kita setidaknya bisa membangunkan kesadaran diri buat teman-teman kita di luar sana dalam berspiritual. Karena spiritual itu sendiri juga luas. Bukan hanya membahas tentang kesaktian, tentang benda-benda pusaka, tentang dunia-dunia pergoiban. Tapi spiritual itu adalah luas. Ilmu yang mencakup seluruh kehidupan. Itu spiritual. Puncak spiritual itu adalah kesadaran diri. Makanya buat panjenengan yang ingin banyak mendapatkan keajaiban dalam hidup jenengan, selaraskan ilmu rasa dan cipta jenengan. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa mainnya di rasa ini, ya pasti otaknya tumpul, Mas. Masalahnya apa? Banyak merasa, kurang berpikir. Itu pasti itu. Jadi kalau nggak menurut rasanya, nggak pas. Nggak menurut rasanya, nggak pas. Itu orang-orang yang hanya, apa ya, terbelenggu di olah rasa itu ya di situ. Ujung-ujungnya hanya merasa, tidak mau merasakan orang lain. Makanya kalau otaknya tumpul itu ya lumrah, yang digunakan hanya rasanya saja. Rasa itu pusatnya dari pikiran gitu. Terus akhirnya hanya ikut-ikutan. Ilmu kalau ndak diijazahi, katanya ndak punya ilmu. Oh, ilmu kok pakai ijazah? Kayak sekolah SD aja. Kayak sekolah SD. Nggak ada pelajarannya, ujung-ujungnya ijazah aja. Ini kalau sekolah nembak, Pak. Nembak ijazah. Itu banyak sekali. Mengikuti apa? Mengikuti maharnya. Maharnya berapa? Tinggal ngijazah enak, Mas. Tinggal ngijazah itu enak.
Makanya jangan mau diperbodoh oleh ilmu-ilmu seperti itu. Jasa pengisian kodam ini kelas guru, kelas maha guru, kelas ini. Loh kelasnya itu kapan sampean jalani kok tahu-tahu dapat ijazah? Loh ini banyak, saya nemui banyak. Habisnya tidak hanya jutaan, puluhan juta, ada yang ratusan juta. Saya tahu itu. Semua harus ngikuti. Yang enak gurunya, yang susah ya muridnya, cari mahar. Harus bayar. Tiap tahap bayar, nanti tiap tahap lagi bayar. Per tahap bayar. Nah, kalau tahapnya 100, satu tahap 1 juta ya 100 juta berarti habis. Itu ndak mungkin tahap 1 dengan tahap 2 bayarnya sama, ya pasti beda. Nanti agak mahal lagi gitu. Ya guru-guru yang model inilah. Guru-guru yang model seperti itu memperkaya dirinya sendiri. Punya ilmu hanya untuk memanfaatkan yang lainnya. Ya bermahar itu boleh, semua aja bermahar kok. Beli lombok aja pakai mahar. Apalagi sekarang, kencing aja loh bermahar. Tetapi sepantasnya. Kalau memang benar-benar orang itu sudah spiritual kan ya tahu diri. Tidak hanya mengikuti kemauan diri. Yo karena sinaune olah rasa. Ciptonya ndak dipakai. Rasa di atas segalanya loh. Ya makanya ndak pernah tenang. Ujung-ujungnya pakai amalan, rapalan, mantra, jimat, minyak. Gawe opo? Buat apa itu? Itu hanya mensugesti diri. Minyak iki lho sing gawe menungso, yang bikin manusia. Kok bisa melindungi manusia? Mantra itu yang bikin manusia. Kok bisa lebih sakti dari manusia? Ya karena sugesti itu tadi. Makanya hati-hati. Ilmu sugesti itu masuknya dirasa. Masuknya dirasa. Lewatnya pikiran. Kalau pikiran tumpul lebih mudah masuknya. Lebih mudah masuknya. Sama santet sugesti itu ya masuknya dari pikiran, masuk ke rasa, akhirnya mencipta dalam diri jenengan. Wah, rasanya seperti ini. Rasanya toh itu. Kalau dibahas-bahas. Buka mata batin yang goib-goib itu. Itu ya masuknya sugesti. Merasa melihat ini, merasakan energi ini. Itu ilmu rasa. Harus paham di situ. Makanya saya itu kalau disuruh buka mata batin, tak arahkan ke yang logis. Sing real-real wae lho. Kita itu hidup di alam nyata. Yo yang dibahas yang nyata-nyata aja. Gak usah ngurusi alam goib lah. Alam goib biar diurusi yang goib-goib aja. Gak usah repot-repot dong. Kita itu di alam nyata aja makan masih kurang kok. Ngurusi yang goib. Yang goib pengen ke nyata itu butuh kita. Karena pengen merasakan yang real-real, yang nyata-nyata mereka juga. Tidak sekedar berandai-andai. Itu susah, Mas. Makanya harus selaras. Rasa, cipta itu harus selaras. Biar menimbulkan apa? Karso dan karyo. Apa yang kamu inginkan,
akan terwujud dan akan menjadi karyamu dalam hidupmu gitu. Santet media hewan gimana Kang cara kerjanya? Datang Kang kalau belajar. Nah gitu loh, belajar itu sekali-kali perjuangan gitu loh. Perjuangan, datang. Kalau butuh ya datang, ndak butuh ya ndak usah. Jadi biar bisa beli kopi di jalan, beli tiket. Nanti dijelaskan ndak paham, akhirnya nggak pas. Kalau pengen pas ya datang. Ada itu caranya, semua ada caranya. Orang sakti itu kan yang pegang kunci. Kunci apa? Keilmuan. Jadi tahu ilmu itu bagaimana. Orang yang ngomong sakti itu yang nggak tahu. Karena apa? Merasa itu sebuah keanehan, keunikan. Ya karena nggak tahu caranya. Makanya kalau orang paham, itu ujung-ujungnya cuma, alah, gitu. Alah, gitu. Alah, cuma seperti itu. Nah, gitu kalau yang paham. Makanya orang bodoh itu makanan orang pinter, sering dipinteri, nanti pakai jimat, pakai minyak, harus bawa, eee, kamu harus ngamalkan ini, kamu harus pegang rajah ini, kamu harus gini, itu. Lah orang bodoh dan pinter itu makanannya orang paham. Orang pinter masih bisa dipinteri oleh orang paham, karena tahu kok kuncinya. Orang-orang pinter itu bodoh di hadapan orang-orang yang sudah paham. Lah sampean kalau pengen belajar spiritual, jadilah spiritual yang paham. Jangan sekedar pinter, nanti minteri nanti. Baru dapat ijazah 3 hari sudah jadi maha guru. Ya akhirnya nggak bener itu Mas. Orang kok berubah jadi macan. Macan aja pengen jadi orang. Ya bener, ya bener. Ya sekarang yang diminati itu malah ilmu-ilmu seperti itu. Jadi bisa kerasukan kayak jadi harimau. Wah ini kodamnya harimau ini. Terus nanti mediumisasi, dimasuki jin, diambilkan jin dari sana, dari sini, dari sana gitu. Terus pengisian kodam, diambilkan kodam apa. Kodam ini nggak kulaan kok Mas. Kodam itu nggak kulaan. Jadi ngambilnya itu seenaknya saja, nggak kulaan kok. Ya kalau kulaan kan ada tempatnya, tapi ini nggak kulaan makanya. Pengisian kodam harimau harus sekian, harimaunya kan nggak kulaan. Sat gitu, masukkan. Cek, nanti dicekkan. Makanya banyak orang yang cek kodam itu, karena apa? Ya pengen pembuktian, dia itu ngisi tapi nggak tahu gitu. Pengen pembuktian, cekkan sana sini. Spiritual kelas opo iki. Jadi kita seperti anak SD gitu, anak TK yang dikasih mainan lagi seneng-senengnya, ya seperti itu. Pokoknya main aja gitu, yang penting seneng gitu kan, itulah ilmu rasa. Yang penting rasane seneng ya weh, sapik. Hanya mengikuti kemauannya, tidak belajar mengikuti kebutuhannya. Sampean tuh belajar spiritual itu butuhnya apa? Ya diikuti. Nah, biar apa? Ada keajaiban dalam hidup jenengan. Keajaiban tuh ndak bisa turun dari langit.
Keajaiban itu diciptakan, bukan ditunggu. Nunggu waktunya, Kang. Loh, waktu kok ditunggu, nunggu jam dinding sana. Nggak ada gitu. Orang yang sudah ketemu Gustinya ciri-cirinya gimana? Enak orang yang ketemu Gustinya, ciri-cirinya mudah aja. Menghargai yang lainnya. Enak itu ciri-cirinya, itu ae. Orang yang ketemu Gustinya itu ciri-cirinya itu. Tidak mudah menjatuhkan orang lain. Terus ketemu orang-orang sekti ini nggak gumun, Mas. Kalau masih gumun, masih heran, belum ketemu Gustinya. Menganggap semua itu sama, mau terahnya siapa, mau keturunannya siapa, mau kamu disebut apalah ya terserah kamu gitu, itu orang-orang yang udah ketemu, santai hidupnya Mas, ora gumunan, ya ndak ikut-ikutan. Wah pengen jadi pengikutnya ini, itu belum ketemu. Ya kalau masih gumunan itu ya namanya ya kayak anak baru lahir ketemu hal-hal baru di dunia kan heran, apa itu? Apa itu? Wow wow, gitu. Ya kalau sudah paham ya ndak ngumun. Iyalah seperti itu. Ada orang main mediumisasi, masukkan jin itu ya ndak heran. Opo wis gitu ae paling. Ambil senyum-senyum, diam. Ada orang kesurupan bisa ditanya, wah ini tanya ini lagi, jinnya kok nurut ya. Kok nurut diperintah manusia ngono lho, wong diperintah Tuhan aja ndak nurut jin itu. Kok diperintah manusia kok nurut kan ya heran toh. Jin itu diperintah Tuhan dulu menyembah Adam aja ndak mau. Nah ini diperintah manusia mau, kayak lucu ini. Paling jin ada sekarang itu. Ya kadang tertawa sih kalau ngelihat gitu. Bukan kok menyepelekan, enggak. Ya memang ranahnya seperti itu ya wis sak senenge ngono, yang penting dia bahagia. Penting dia bahagia. Nah, ilmu rasa ini dalam dunia sekarang itu maksudnya kayak afirmasi, itu kan pakai rasa, kekuatan rasa itu. Afirmasi, ingin mewujudkan keinginan jenengan itu pakai rasa. Tapi kan sampean harus juga memakai cipta. Di saat sampean merasa menginginkan sesuatu, ya sampean harus ada penciptaannya, harus tahu caranya, harus ada usahanya untuk mewujudkan itu. Tidak hanya merasa kan, tidak hanya merasa, harus ada itu. Makanya harus paham, harus sinkron intinya. Olah rasa, cipta itu harus sinkron. Biar mewujudkan keinginanmu. Jadi rasa, cipta, karsa. Karsa itu adalah keinginanmu. Dari rasa kamu mencipta akhirnya sesuai dengan apa yang kamu inginkan di saat bisa dinikmati oleh orang lain. Jadilah karyamu. Ini karyanya Kang Trowo, ini karyanya si A, ini karyanya si A. Nah, hidup itu nilainya dari karyanya, bukan dari rasanya, karyanya yang akan menjadi sejarahmu. Loh, semua itu kan mendatangi makam-makam orang-orang besar itu kan yang sampean lihat bukan rasanya, yang sampean lihat itu kan karyanya dulu, sejarahnya dulu bagaimana, dia membikin apa, jasanya apa, itu kan yang sampean lihat, karyanya. Dan sampean kalau kita ndak punya karya,
Ya paling ujung-ujungnya yang datang itu ya yang bersih-bersih makam. Nah, karena orang ini memiliki karya, mati saja bisa menghidupi orang banyak. Pedagang-pedagang di sekeliling makamnya. Loh gitu. Masa kita ndak pengen punya karya? Olah rasa dari mati sampai mati ya panggah olah rasa. Jadi situ yang harus kita pahami. Ya maaf kalau omongan saya seperti ini, maaf. Ya, saya ingin semua itu kembali kesadaran diri. Puncak spiritual itu adalah kesadaran diri. Sampai sadar dengan diri sampai sendiri. Sadar diri, tahu diri, mawas diri. Pasti sampean akan berpegang kepada jati diri jenengan. Orang yang ketemu dengan jati dirinya, ketemu dengan Gustinya. Loh, ilmu ini yang harus sampean pelajari sebenarnya. Gak usah bingung-bingung. Cukup kenali jati dirimu, pasti mengenali Gustimu. Ini suluk dari Sunan Kalijogo, suluk dari Sunan Bonang. Barang siapa yang mengetahui jati dirinya, pasti dia ketemu Tuhannya. Sampean jati diri lupa. Ngomong orang Jawa pakaiannya orang Barat. Bahasanya Barat. Budayanya Barat. Sing mumet sing nyawang kok, Mas. Yang lihat ini katanya orang Jawa, ngomongnya orang mana, pakaiannya orang mana, budayanya sendiri disalah-salahkan. Lah piye? Katanya punya jati diri. Orang tua sendiri aja ndak pernah dilihat, ndak pernah ditengok, ndak pernah dikunjungi makamnya. Ini sudah ribet mengunjungi makam orang lain. Katanya punya jati diri. Yang melahirkan aja dilupakan, di nomor sekiankan kok. Jati diri dari mana? Itu ya harus kita pahami. Makanya apabila jenengan pengen selalu ada keajaiban yang datang pada hidup panjenengan, selaraskan antara rasa dan ciptaan jenengan. Karena itu akan menimbulkan karsa dan karya jenengan. Akan menimbulkan tujuan dan akan tujuan itulah yang akan menjadi karya dari hidup panjenengan. Kalau kita belajar spiritual yang benar-benar. Tapi untuk orang-orang yang kelas tinggi, yang dunianya dunia gaib itu kalau bagi saya orang-orang yang ilmunya kelas tinggi. Saking tingginya jadi dia bahasnya cuma itu aja. Gaib aja gitu. Saking tingginya ilmunya, nggak mau rendah. Nggak mau merendah, nggak mau rendah. Jadi nanti ya bahasnya ya gaib. Jadi dia lebih bangga bisa melihat jin daripada mengetahui Gustinya. Itu ilmu kelas tinggi orang-orang itu. Lebih bangga bisa melihat hal-hal gaib daripada mengetahui Gustinya. Nah, itu spiritual kelas tinggi katanya. Tapi kalau bagi Kang Tro, orang-orang yang lebih senang melihat hal-hal gaib dibanding melihat Gustinya, itu hanyalah anak TK yang dapat mainan. Masih senang bermain-main dengan mainannya. Nanti kalau dia jemu, pindah lagi mainannya. Nanti kalau mainannya ini diganggu, dia nanti pasti marah. Sama itu.
Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Terima kasih dari saya buat dulur-dulur yang sudah hadir di lab saya, sudah selalu, eee, melihat, mendengar video-video saya. Ayo kita bangunkan kesadaran diri sedulur-dulur kita semuanya. Saya mohon bantuannya untuk like, untuk share, mari kita membangunkan kesadaran diri untuk dulur-dulur kita di luar-luar sana.